Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Abbas Siraman, Ibu Rini, yang selalu memberikan semangat dan sabar dalam menghadapi saya. Yang terhormat Ibu Heni, yang selalu memberi semangat sebagai teman sejawat, dan Ibu guru gugus 12 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di TK Abbas Siraman ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang hadir pada sirah hari ini dalam rangka tugas aksi nyata, yaitu tentang budaya positif. Saya Yayu Khoiriantini, calon guru penggerak angkatan 8, tentang tugas modul 1.4. Sebelumnya, saya akan membacakan puisi terlebih dahulu. Judulnya Aku Melihat Indonesia, karya R. Sutarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliok, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliok itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung-burung perkutut menyanyi di pohon tertiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka!
Indonesia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, kita akan pemanasan terlebih dahulu ya. Kita akan membuat lingkaran, terus kita mau main tembak-tembakan ya. Nanti yang saya tembak jongkok, dan yang sebelah kanan sama sebelah kiri menyebut nama temannya ya, lomba. Nanti yang kalah mundur ke belakang ya. Monggo ibu-ibu, kita pemanasan dulu. Iya. Ya. Mundur apa? Ya, siap semuanya. Yuk. Yuk saya. Ayo. Ayo siap-siap. Saya tembak ya. Ayo. Dor. Zoom. Ayo. Ayo siap lagi. Yang tembak. Dor. Ya kalah mundur ya. Ayo siap-siap lagi. Dor. Begini. Yang saya tembak jongkok ya. Ayo siap lagi. Ayo dor. Ayo semangat. Ayo yang saya tembak dor. Terus Minati. Yang saya tembak. Ayo semangat. Ayo yang saya tembak jongkok ya. Ayo dor. Ayo, kartunya mundur. Silakan ya kalau ya. Ayo semangat. Ayo, dan. Oke, penyebut. Ayo siap lagi. Ayo, dan. Masih. Ya. Ayo siap. Ayo siap. Dan. Ya sama. Jangan saling menangan. Sama. Ya. Ayo semuanya sarangi sama. Ya ibu-ibu yang saya hormati, saya di sini bukan menggurui, tapi karena tugas dari CGP dan ingin menyampaikan ilmu yang saya dapatkan walau sedikit. Kita pernah mendengarkan budaya positif. Kalau mendengar budaya positif itu apa yang ada dalam pikiran ibu-ibu? Monggo siapa yang mau menjawab? Perbuatan yang baik. Oh ya, monggo Bu dari yang lainnya. Tidak memikir negatif. Ya. Oh. Yuk, siapa lagi? Budaya positif. Sudah semua? Ya semuanya benar. Ya. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Budaya positif merupakan kebiasaan yang dilakukan di kelas yang bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid. Ibu-ibu, dalam menerapkan budaya positif, kita menempatkan posisi kontrol yang tepat. Jadi kita memilih. Ini ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi penghukum adalah guru menghukum karena murid melakukan kesalahan akan jera sesaat, tapi akan menimbulkan denda. Maka posisi penghukum baiknya jangan dilakukan ya Bu. Penghukum tidak boleh dilakukan. Walaupun contohnya nanti kalau dihukum dengan mengaji itu baik, tapi karena itu hukuman akan tetap membekas sampai tua, ya sampai tua. Yang kedua adalah
posisi membuat merasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, guru mengucapkan kata, kok gitu sih, itu akan membuat anak minder. Itu juga. Ya. Oke. Yang ketiga adalah posisi teman, yaitu guru menjadi teman murid. Ada kelemahannya, yaitu anak akan bergantung pada guru tersebut. Oke. Itu ada kelemahan, juga ada kelebihannya, posisi teman. Yang keempat adalah pemantau. Misalnya, kalau anak tidak menyelesaikan tugas, tidak akan diberi hadiah. Terus yang kelima adalah posisi manajer, yaitu menempatkan siswa ketika mendapatkan masalah, kita bimbing untuk memperbaiki kesalahan dengan mencari solusi. Itu yang paling baik, Bu. Itu yang posisi manajer yang kita lakukan. Jadi kalau ada masalah, terus kita sama anak-anak itu dibimbing untuk menyelesaikan masalah. Posisi manajer adalah yang paling tepat untuk kita. Kadang kita bertanya, kenapa sih murid membuat masalah? Bisa jadi karena ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu 1, bertahan hidup. Contohnya, ada anak yang merebut roti temannya. Ternyata karena lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal, atau karena monoton. Kemarin dikasih bekal nasi sama telur, besoknya nasi telur lagi, dan ingin kepingin sama teman lainnya. Ya, itu. Ya, yang kedua adalah kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya di sekolah sering mengganggu temannya, bicara kotor, setelah diselidiki ternyata orang tuanya bercerai, maka di sekolah sebagai guru berusaha untuk membuat suasana menyenangkan. Misalnya, agar anak dididik pada orang tua, kita ajak menyanyi yang berjudul Ayah Bunda. Ibu sudah pernah mendengar lagu Ayah Bunda? Sudah belum ya? Ya, itu adalah pengalaman saya yang sampai sekarang masih teringat saat saya itu di TK, terus memakai gaun warna kuning, terus menyanyikan itu sampai sekarang teringat. Dan saya akan mencoba supaya murid saya itu mengingat dulu pernah di TK menyanyikan lagu ini. Begini ya lagunya. Kini aku telah mengerti kasih sayang ayah bunda dari kecil hingga kini. Aku dibimbing olehnya, maafkanlah wahai ayah dosa-dosaku semua. Maafkanlah wahai ibu dosa dan kesalahanku. Itu lagunya ibu. Itu ayah bunda. Jadi anak-anak akan selalu ingat pada orang tua. Juga seperti kalau agama Islam ya, yang lalu beda lagi lagunya. Kalau yang ada agama Islam itu juga tentang membaca doa untuk kedua orang tua. Pakai lagu itu deh Bu, sudah bisa belum? Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani
anak-anak. Jadi anak-anak itu yang tadinya apa lari-larian itu bisa ikutan nyanyi ya. Terus yang ketiga adalah kebebasan. Anak-anak senang diberi kebebasan sesuai dengan minat guru, dan guru hanya mengarahkan. Ya, kalau anak-anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan unik ya ibu-ibu. Kalau di sekolah itu ada yang suka menyanyi, kita arahkan penyanyi. Kalau ada yang sukanya mewarnai, ya anak-anak boleh mewarnai, kita tidak boleh memaksa yang tidak disukai. Ya. Terus yang keempat adalah kesenangan. Agar anak senang, kita ciptakan suasana kelas yang rapi, bersih, nyaman, aman, sarana dan prasarana serta alat main yang beraneka ragam. Biasanya kita bentuk 3 kelompok ya ibu-ibu. Anak-anak yang memilih yang disukai. Ya. Selanjutnya saya akan mengenalkan restitusi. Kemudian saya mengumpulkan ibu guru hari ini merupakan tugas asik nyata budaya positif tentang keyakinan kelas. Jadi ibu-ibu, kalau kita membuat keyakinan kelas dengan murid, kita minta izin dulu kepada kepala sekolah dulu. Baru dukungan dari orang tua serta rapat parenting. Keyakinan kelas di TK Abasiraman yaitu yang ini ya Bu. Kemarin saya membuat sama anak-anak. Misalnya saya sama anak-anak menyebutkan, anak-anak kalau pergi ke sekolah terlambat apa tidak? Tidak Bu Guru. Ya, terus saya menuliskan di papan tulis ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kalau ada yang melanggar, terus kita ingatkan, anak-anak, kita ingat tidak sama keyakinan kita. Kalau yang ini keyakinan yang mana ya? Gitu. Yang kedua adalah kebersihan lingkungan. Ya, ini kalau di TK itu diadakan kerja bakti setiap Jumat bersih itu ya Bu. Yang ketiga adalah doa sebelum dan sesudah kegiatan. Ya, kadang ini bisa tidak harus sama dengan TK saya Bu. Ada yang menyebutkan doa sebelum dan sudah makan Bu, itu juga bisa. Ya, Bu kalau ke tempat sampah membuang sampah pada tempatnya itu juga bisa. Tidak sama ini bisa dirubah-rubah. Ya. Yang keempat adalah antri cuci tangan. Ya, anak-anak berbaris dulu cuci tangannya. Terus kalau antri dulu, biasanya ada yang berebut itu ya. Terus kita arahkan supaya tidak berebut. Ya. Terus keenam adalah sopan santun ya. Sopan santun kepada guru, kepada temannya. Kalau kepada guru biasanya kalau datang itu mengucapkan assalamualaikum, terus salaman ya, cium tangan bisa, terus bicara kita ajari bicara yang baik-baik. Kalau ada yang tidak baik kita ingatkan. Terus yang keempat adalah rukun dan kasih sayang ya. Kalau ada anak-anak yang bertengkar kita ingatkan ya. Itu adalah keyakinan kelas. Setelah saya menulis di papan tulis, terus saya bacakan, guru membacakan dan anak-anak itu mengikuti dibacakan. Sesudah itu kita adakan rapat wali murid. Terus kita mengungkapkan keyakinan kelas kepada wali murid. Kalau wali murid sudah mendukung, terus kita print terus kita supaya menarik ini diberi warna-warni ya, beda nggak apa-apa. Terus nanti ditempel di kelas masing-masing. Kelas TKA sama kelas TKB beda, tidak apa-apa. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya memberi kesempatan kepada ibu-ibu untuk
bertanya? Monggo, siapa yang mau bertanya? Belum ada yang mau bertanya? Kalau belum, kita lanjutkan lagi ya. Iya. Tanya dulu. Oh iya, mau berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya sebenarnya maksudnya tidak bertanya tapi menanggapi. Oh iya. Menanggapi apa yang disampaikan Bu Yayu tadi. Ya. Kalau misalnya sudah terjadi kesepakatan antara murid dan guru tadi dan terjadi keyakinan, Ya. itu misalnya tadi ada anak yang melanggar dari keyakinan yang sudah disepakati bersama, itu tadi kan tidak boleh ada sanksi atau hukuman supaya tidak mengena. Jadi kita hanya cukup mengingatkan kalau anak-anak melanggar yang sudah kesepakatan, cukup mengingatkan saja. Nanti ada restitusi ya, nanti saya bacakan. Nanti ada contohnya, Ada kelanjutannya. ada kronologi di TK Basiraman. Oh iya, siap. Bentar ya Bu. Saya teruskan ya. Pada tahap demonstrasi konseptual, calon guru penggerak diharapkan dapat melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah dengan beberapa ketentuan berikut. 1. Membuat skenario lengkap untuk melaksanakan praktek restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. 2. Mengajak satu murid Anda untuk melakukan praktek restitusi tersebut. 3. Melakukan praktek restitusi sesuai skenario. Setelah itu, meminta tanggapan murid mengenai perasaan mereka setelah melakukan praktek restitusi tersebut. 4. Merekam praktek segitiga restitusi sesuai skenario yang telah dibuat beserta tanggapan dari murid dalam bentuk video. 5. Mengunggah video praktek segitiga restitusi ke channel YouTube. Yang 6. Mempraktekkan rubrik penilaian untuk demonstrasi konseptual yang telah diselesaikan di LMS. Itu yang saya lakukan kemarin ya. Calon guru penggerak harus membuat skenario yang membuat praktek restitusi. Adapun segitiga tersebut di atas ada 3 bagian ya Bu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ciri restitusi adalah yang pertama, bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan yang tadinya bertengkar biar tidak bertengkar. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melibatkan ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Penyebabnya apa gitu. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terus kita dari tadi mengomongkan restitusi, sebenarnya restitusi itu apa? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekarang langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas dulu. Jika anak melakukan kesalahan, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal
karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Anak kita bantu supaya tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, kita akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan kita memahami alasan melakukan hal yang tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menyatakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah pertama dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dibuka nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ya, ini kemarin yang saya videokan dibantu sama Bu ini sama Bu ini di sekolahnya. Kronologi kejadiannya seperti ini ya Bu. Setelah selesai kegiatan, Kayla merapikan Lego di tempatnya. Jadi Kayla itu merapikan Lego. Tiba-tiba Bima mengambil Lego yang ada di wadah itu, terus dijatuhkan ke badan Kayla. Terus Kayla bilang sama bu guru, "Bu, Bima nakali aku, Bu." Tetapi Bima malah tertawa dan tersenyum melihat bu guru mendekati. Yang ini ya, bu guru melakukan restitusi dengan pendekatan kontrol manajer seperti ini. Bima tadi menjatuhkan Lego di badan Kayla ya. Ini dilakukan di tempat terpisah Bu. Kalau bisa itu di kantor pokoknya tidak dengan anak-anak, karena kalau dekat dengan anak-anak itu dia akan malu. Seperti kalau kita mempunyai kesalahan terus dipermalukan di depan teman-temannya kan tidak baik dong. Itu di tempat di kantor atau di tempat yang berdua gitu. Ya Bu Guru. Kenapa? Bercanda Bu Guru. Oh, hanya bercanda. Ternyata alasan Bima itu cuma bercanda. Sekarang contoh proses menstabilkan identitas. Bima anak yang baik, anak yang soleh. Bu Guru tidak marah. Bu Guru hanya ingin tahu kenapa Bima menjatuhkan Lego ke badan Kayla. Hanya bercanda Bu Guru. Jawabannya Mas Bima. Terus validasi tindakan yang salah. Jadi Bima menjatuhkan Lego di badan hanya karena bercanda ya, bukan karena alasan lain. Bima menjawab, "Tidak Bu Guru." Berarti kalau Kayla tidak mengganggu Bima, Bima jangan mengganggu Kayla ya. Iya Bu Guru. Sekarang menanyakan keyakinan. Ibu mau tanya, apa keyakinan kelas kalau sudah selesai kegiatan Mas Bima? Jawabnya Bima, meraihkan mainan di ranjang Bu Guru. Anak pinter, jadi harus merapikan Lego di tempatnya. Bima mau maafan sama Kayla? Mau Bu? Kesini yang menerapkan gotong royong. Ya, ayo merapikan mainan Lego bersama-sama. Tapi lain kali jangan menjatuhkan Lego di badan Kayla lagi ya Mas Bima. Iya Bu. Terus setelah Bima sama Kayla itu bersalaman, alhamdulillah Bima mau berjanji sama Bu Guru akan jadi anak yang baik dan pintar. Iya Bu Guru. Itu bisa sama Bu Guru sama Bima itu janji gitu. Iya janji gitu. Iya Bu Guru. Oke, sekarang Kayla. Ayo Mbak Kayla, kemari. Ke
Kaila sama Bima bertemu ya. Kaila anak hebat, Mas Bima juga anak hebat. Mari kita rapikan Lego bersama-sama. Akhirnya Bima dan Kaila bermaafan dan mau merapikan Lego bersama-sama dibantu Bu Guru. Terus kronologi kejadian yang kedua. Ini tugasnya ada dua, tapi tidak di video yang ini. Saat berdoa, tiba-tiba Zain berdiri lari dan mengajak temannya tidur di tikar. Devin menangis, ternyata tangannya terinjak kaki Zain. Bu Guru, aku dijailin Zain sambil menangis. Bu Guru menenangkan Devin dahulu. Setelah istirahat, Bu Guru mengajak Zain ke kantor. Zain, ayo ikut Bu Guru ke kantor sebentar. Baik Bu. Bu Guru mau tanya, tadi Zain menginjak tangan Devin? Ya, kenapa? Tidak sengaja Bu. Oh, tidak sengaja. Zain anak pintar dan juga ketua kelas. Bu Guru juga pernah tidak sengaja menginjak kaki teman Bu Guru. Bu Guru tidak marah. Bu Guru hanya ingin tahu penyebabnya. Jadi Zain menginjak tangan Devin karena tidak sengaja ya? Iya Bu. Tidak ada alasan lain? Tidak Bu Guru. Kalau begitu lain kali saat berdoa itu sambil duduk ya. Kalau Devin tidak mengganggu Zain, jangan mengganggu Devin ya. Ya Bu Guru. Bu Guru mau tanya, keyakinan apa kalau sebelum dan sesudah kegiatan? Berdoa Bu Guru, pinter. Jadi berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu sambil duduk. Zain anak yang kuat, mau berjanji sama Bu Guru untuk menjadi anak pintar dan baik. Mau Bu Guru? Sama pakai tangan ini bisa berjanji. Ya, mau Bu Guru? Ya. Ayo maafan sama Devin. Akhirnya Devin dan Zain bermaafan dan sudah bermain bersama-sama. Terus ini adalah tugas untuk aksi nyata ya Bu, dan saya sudah membuat rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dibuat antara guru dan murid agar murid terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Manfaat budaya positif di TK adalah: 1. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman. 2. Hubungan sosial menjadi baik. 3. Mengembangkan motivasi intrinsik. Yang keempat, mengembangkan gotong royong dan kerjasama. 5. Pola hidup murid menjadi teratur. Yang 6. Sadar melakukan hal baik. Yang 7, membangun hubungan kerjasama antara murid, guru, dan orang tua. Guru dan murid membuat keyakinan kelas, yaitu datang ke sekolah tepat waktu, kebersihan lingkungan, doa sebelum dan sesudah kegiatan, antri cuci tangan, merapikan mainan, sopan santun, rukun, dan kasih sayang. Kebersihan lingkungan di sekolah perlu dijaga agar kondisi fisik dan mental murid baik. Kebersihan lingkungan adalah bagian dari kesepakatan kelas, di mana hal tersebut adalah budaya positif yang harus dijalankan dan ditingkatkan. Aksi nyata budaya positif yang dilakukan calon guru penggerak adalah kebersihan tempat tinggal dan lingkungan sekolah karena sudah disepakati oleh murid dan guru beserta seluruh warga sekolah. Tujuan aksi nyata yang dilakukan calon guru penggerak adalah
agar guru dan murid suka lingkungan bersih dan indah. Yang kedua, melatih murid disiplin, tanggung jawab untuk senantiasa melakukan kebersihan lingkungan yang merupakan budaya positif. Karena biasanya kalau diajak kerja bakti ada yang tidak mau, ya takut kotor, malah mainan-mainan. Terus kalau kita membuat keyakinan, kita ingat keyakinan kita, ya Dek, terus kita ajak kerja bakti. Yang ketiga, kebersihan lingkungan adalah bagian dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang wajib dijalankan guru dan murid. Yang keempat, murid menjadi terbiasa hidup bersih. Yang kelima, karena lingkungan bersih menimbulkan rasa nyaman dan semangat belajar pada murid. Yang keenam, suasana lingkungan yang bersih menjadi nyaman, indah, dan anak suka bermain sambil belajar. Tolak ukur lingkungan sekolah bersih, nyaman, rapi, indah. Murid menjalankan kesepakatan setiap seminggu sekali piket kebersihan dan melaksanakan Jumat bersih seluruh warga sekolah. Ada komunikasi yang baik dan bermanfaat untuk guru, murid, dan wali. Sekarang deskripsi aksi nyata. Saya sebagai calon guru penggerak melihat keadaan di sekolah saya dan jadwal aksi nyata modul 1.4 bertepatan pada pembelajaran semester 1, sehingga metode dilakukan dengan tatap muka dan kesepakatan guru dan murid adalah kebersihan lingkungan melalui analisis inquiry apresiatif model Bagja. Langkah-langkah aksi nyata yang saya lakukan: meminta izin kepada ibu kepala sekolah dan teman sejawat, komunikasi dengan murid hadis sekolah dan piket berdasarkan jadwal dengan melakukan kebersihan seperti menyapu halaman kelas, menyiram bunga yang dilakukan guru dan murid setiap seminggu sekali, mengadakan kerja bakti Jumat bersih, bekerja sama seluruh warga sekolah untuk kebersihan lingkungan sekolah. Kita lanjutkan ya Bu. Lini masa tindakan yang dapat dilakukan. Lini masa tindakan yang dapat dilakukan agar terwujud aksi nyata adalah minta izin dan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat membuat keyakinan kelas. Rapat parenting meminta dukungan dari wali agar ikut memberikan semangat melaksanakan keyakinan yang baik. Mengawasi murid dalam menjalankan keyakinan kelas, yaitu kebersihan lingkungan. Pemberian tugas pada murid mengirimkan pembiasaan kebersihan di rumah secara daring. Terus membuat laporan. Dukungan yang dibutuhkan untuk melancarkan pelaksanaan rancangan tindakan dan aksi nyata yang telah CGP susun memerlukan dukungan berbagai pihak, yaitu dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, dan keterlibatan murid. Demikian ya ibu-ibu tentang budaya positif. Terima kasih atas kerjasamanya ibu-ibu mau datang di pertemuan ini dalam rangka tugas CGP. Bisanya saya cuma mengucapkan terima kasih. Nanti hasilnya nanti saya dibagikan kepada guru-guru semua. Dan saya banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.